Kira diri lali carane sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari Bapak Ibu kita lanjut ngaji kita. Malam ini yang akan kita kaji tafsir surat Nuh mulai ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Oh ayat 7 nih. Oh Masya Allah gitu. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'awtuhum jihara. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara.
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا cekap rumian ya. Wa inni kullama da'autuhum, wa inni, dan sesungguhnya aku ini yang berkata Nabi Nuh alaihi salam. Jadi aku itu maksudnya aku Nabi Nuh. Kullama da'autuhum, kullama tiap kali, da'autuhum aku menyeru mereka, mendakwai mereka, litaghfiralahum, agar engkau mengampuni mereka. Ja'alu, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim, di telinga-telinga mereka, wastaghshaw, dan mereka menutup thiyabahum, kain-kain mereka. Istaghshaw itu menutup atau menyelimutkan, jadi merubut nih. Jadi kalau diajak didakwai itu kaumnya Nabi Nuh niku kupingnya tutupi, menrakrumu. Kalau tidak ditutupi, enek kain itu nggo kerubutan biar tidak dengar suara Nabi Nuh. Wa asorru, dan mereka berterus-terusan, wastakbaru, dan mereka sombong, istikbaro, sebenar-benar, sombong yang sungguh-sungguh. Jadi mereka menolak sama sekali, wegah kipo-kipo gitu. Kemudian ini sesungguhnya aku, da'autuhum, aku menyeru mereka, mendakwahi mereka, jiharo, secara jihar. Jihar niku artinya terang-terangan, jadi langsung khalayak umum gitu, tidak empat mata, tidak door to door, tidak, tapi langsung bareng-bareng, kumpul bareng-bareng, jihar. Kemudian ini a'lantu lahum, sesungguhnya aku mengumumkan mereka. Maksudnya itu dakwah dengan secara umum, terang-terangan. Wa asrartu lahum, dan aku rahasiakan untuk mereka, isroro, sebenar-benarnya. Kalau dakwah dengan rahasia itu maksudnya ya langsung ke rumahnya, jadi tidak diketahui oleh orang lain, langsung door to door. Fakultu, lalu aku berkata, istaghfiru, kalian mintalah ampun robbakum, kepada Rob kalian. Innahu, sesungguhnya dia, ghaffaro, maha menerima atau maha mengampuni. Yursilis sama, dia Allah akan mengirim as-samaa, langit, alaikum, kepada kalian, midroro. Midroro ini kok deras. Jadi Allah akan mengirim as-sama ini kok maksudnya hujan, langit ini kok maksudnya hujan. Allah akan mengirim hujan kepada kalian dengan deras.
wa yumdidukum dan akan memanjangkan kalian. Memanjangkan itu nggih melimpahkan atau mengucurkan dengan banyak. Nah, maksudnya demikian. Dipanjangkan itu maksudnya diberi dengan banyak. Bi amwal, harta-harta, wabanin dan anak-anak. Wa yaj'al lakum dan dia menjadikan untuk kalian, dia Allah, jannatin, taman-taman atau kebun-kebun. Wa yaj'al lakum dan menjadikan buat kalian anhara, sungai-sungai. Dugi ayat kalih welas riyin. Ayat yang ke-7, tafsir ayat yang ke-7 dari surat Nuh ini itu masih omongan Nabi Nuh alaihi salam. Sedikit saya mengulang agar lebih fresh kembali, refresh kan. Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang Allah Ta'ala utus di muka bumi. Sebelum beliau tidak ada rasul. Jadi Nabi Adam, kemudian anak turunnya itu beriman semua, termasuk Qabil dan Habil nih kok beriman nih kok. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa Qabil nih kok adalah kafir, keliru, atau anak turun Qabil nih keliru. Sebab menurut riwayat nih kok di antaranya adalah kitab Imam Muslim dan Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu, tapi redaksinya berbeda. Itu disebutkan di dua kitab besar itu, jarak antara meninggalnya Nabi Adam sampai lahirnya Nabi Nuh alaihi salam itu kurang lebih adalah 10 generasi. Nah, 10 generasi. Konon ceritanya seperti itu. Terus dangu. Ada yang menyebut kurang dari itu. Beda riwayat, beda kan. Nah, itu demikian. Maka kalau apa itu Nabi Adam alaihi salam anak turunnya seperti Yakub, Yahud, Nasr, Wudan, nah gitu ya, Wadan kan dia, itu kan anak turun Nabi Adam soleh semua, dan yang paling soleh dari ke-8 nama itu tadi adalah Wadan, itu paling soleh dan paling tua. Konon ceritanya demikian, dan itu sampai pada akhirnya paling banyak pengabdinya Wadan itu daripada Yakub, Nasr, nah gitu ya, itu paling banyak pengabdinya, penyembahnya itu adalah Wadan. Konon ceritanya demikian. Nah, makanya Bapak Ibu rahimakumullah gitu ya, karena kurun waktu yang begitu lama itu tadi, setan sangat leluasa menggoda, menyimpangkan akidahnya anak turun Nabi Adam alaihi salam, gitu ya, yang tadinya oleh sesepuh mereka Yahus, Yakub, Manat, nah gitu ya, dan Wadan, Nasr itu dianggap adalah orang-orang solih. Maka kemudian dibisikkan oleh setan, nah gitu ya, we duwe wong soleh gek wis do mati, umpama ora tok gawe patung kowe engko lali, anak turunmu mereka tidak akan mengenal bahwa kita dulu itu punya orang soleh. Gawe patung. Nah, akhirnya mereka bikin patung orang-orang soleh itu tujuannya adalah untuk mengabadikan, mengenang kebaikan mereka, biar mereka semangat ing dalam ibadah. Aku semangat menapa men kaya Wadan, Pak D Wadan. Aku semangat sedekah men kaya Pak D Yakub, dan seterusnya. Tujuannya pertama adalah seperti itu, tapi itu godaan setan sangat lembut. Setelah yang menyembah itu mati, membuat patung itu tadi mati,
tinggal anak turunnya. Ngerti nih, itu adalah dulu diagung-agungkan bapakku. Ini adalah patung diagung-agungkan bapakku. Tadinya mungkin biasa. Pada generasi berikutnya, nah, setan membisikkan, Dek Ben, nenek-nenek moyang kamu, sesepuh-sesepuh kamu, pada menyembah patung ini loh, sembahan. Akhirnya sing anak turun kesekian itu, patung tadi dianggap sebagai Tuhan, ya. Dan itu menjadi kental sekali, mereka itu betul-betul menuhankan patung gitu kan. Kemudian Allah Ta'ala utus Nabi Nuh alaihissalam untuk membenarkan penyimpangan mereka, dibener-benerkan. Nah, gitu ya. Keliru itu. Yakub, Yagus, Manat, Waddan itu dan lain-lainnya itu adalah dulu orang-orang soleh, bukan Tuhan, gitu ya. Tapi kan terus ngeyel mereka. Nah, orang kalau sudah merasa paling benar dikandani ngeyel, dan itu memang orang yang rugi itu demikian. Nah, di surat Al-Furqan kan dihatakan, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, maukah aku tunjukkan orang yang akhsarina a'mala, mereka itu merugi atas amalan mereka, yaitu orang-orang yang mereka beramal padahal keliru, rumangsane bener. Nah, ya. Itu tadi hasil dari penyimpangan setan-setan itu tadi, baik setan golongan jin maupun setan golongan manusia. Itu demikian. Nah, sama di zaman kita pun seperti itu, gitu. Orang kalau ngamal rumangsa duwe dalil ngoten niku dikandani biasanya angel, dan itu adalah godaan setan paling jitu. Biasanya sebutannya zaman sekarang mudahnya adalah ahli bid'ah. Orang melakukan bid'ah ini kan rumangsa bener gitu, dielek nih orang gelem malah musuhi, malah padahal niku keliru. Ngeten niki setan seneng dia orang muslim didadekne kafir, ketoke yo angel, modale larang. Neng nek wong muslim disesatke dadi ahli bid'ah mudah, gampang, mungkin sok bisa jadi gratis, modalnya ora akeh. Nah, karena apa? Setan itu tidak akan rela banyak orang Bani Adam masuk ke dalam surga itu ora terima. Oh, aku ndek ben dikutuk itu mergo bapakmu mergo Adam kok kurang ajar, bapakmu ndek ben kaya saiki anake wah aku ora trimo do mlebu swarga. Sing wis muslim nek iso dikafirke kafir, sing ra iso tak sesatke. Dadi ahli bid'ah niku tetep ahli neraka. Najan kopiahan jenggoten sholat neng gudengane kepada bid'ah sangat erat dan kuat kental, dia adalah ahli neraka. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ahli bid'ah itu tempatnya adalah neraka. Setan seneng kanca wae. Nah, kapok rawe dadi sing mlebu neraka aja aku tok. Maunya dia demikian. Kembali lagi ke sini Bapak Ibu rahimakumullah, itu godaan setan. Maka terus diutuslah Nabi Nuh alaihi salam suruh mengembalikan lagi penyimpangan mereka biar kembali ke jalan yang benar, mentauhidkan Allah seperti sejak dulu yang diajarkan Nabi Adam alaihi salam. Sejak anak turunnya Nabi Adam itu semuanya beriman, beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka ahli zikir. Nah, hanya anak turun yang kesekian generasi itu tadi, ya, mungkin generasi, generasi 8, 9 dan seterusnya. Sebab generasi 10 kemudian Nabi Nuh alaihissalam sudah diutus kan, ya. Niku pun menyimpang mereka itu, sudah tidak lagi bertauhid kepada Allah, tetapi mereka menyekutukan Allah, menyembah kepada berhala. Nah, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mendapati kesulitan. Konon juga dalam riwayat Nabi Nuh mulai berdakwah itu ada riwayat menyebutnya itu mulai 40 tahun itu pun berdakwah. Jadi enom nih kok.
Dan memang ya, memang niku Allah Ta'ala kalau memberikan hikmah kepada umat muslim itu biasanya dari yang muda-muda. Maka para nabi niku diutus menjadi rasul itu semuanya di umur muda. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 40 tahun, kebanyakan seperti itu. Terus napa melih? Allah Ta'ala selalu menyanjung pemuda Islam. Wong sing gujengan kepada agama Islam di umur muda itu sangat ridhoi oleh Allah Ta'ala. Kan banyak nih Pak. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Gitu ya. Mereka itu adalah para pemuda dipuji oleh Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran seperti Ashabul Kahfi itu para pemuda. Kenapa nih kok? Sejarah hidup mereka diabadikan Allah di dalam Al-Quran, dan yang membaca sejarah mereka itu disebut ibadah untuk ganjaran. Itu saking Allah Ta'ala itu memberikan apresiasi. Enek pemuda umume kuwi do karpe dhewe ora kena diatur, kok iki gelem diatur mengabdi Allah Ta'ala. Ini luar biasa ini. Nah, maka kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian juga sahabat Nabi pun juga pemuda. Itu luar biasa itu. Mu'adz bin Jabal. Nah, lagi umur 18 tahun nih kok sudah menjadi orang hebat, sudah menjadi ring satunya Nabi bersama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Abdullah bin Abbas pun juga demikian di umur muda. Semua orang-orang gitu ya yang menjadi pijakan kuat kaum muslimin, mereka biasanya adalah para pemuda. Nah, jadi pemuda, masya Allah, mereka kata-katain bapak-bapak sepuh-sepuh tadi. Mau ibu-ibu terus pun juga. Nah itu orang-orang muda itu sangat dikagumi oleh Allah Ta'ala. Kekagumannya itu sampai perjalanan hidup dalam membawa agama Allah Ta'ala itu abadi di dalam Al-Quran. Setiap yang membaca surat Al-Kahfi itu adalah ceritanya para pemuda. Setiap yang membaca surat Al-Kahfi dianggap itu adalah ibadah. Loh, moco ceritanya pemuda Islam loh diganjar oleh Allah Ta'ala. Luar biasa, itu demikian. Nah, makanya untuk sekarang itu banyak kader begini nih, kader umur 40-an nanti ya, itu demikian. Kembali lagi itu menyinggung sedikit tentang kemuliaan pemuda di dalam Islam, atau Islam memandang pemuda itu dengan pandangan yang sangat istimewa, diagungkan para pemuda Islam itu oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam ada yang mengatakan di umur 40, ada yang mengatakan di umur lebih dari 100. Nah gitu ya, 100 gitu ya, 160 kalau dia, ada 120, ada 160. Nah, beda riwayat beda itu nanti. Kalau di Bukhari kalau tidak salah di Bukhari apa sih? Ini mungkin bisa dicek ulang. Tapi yang jelas dalam riwayat disebutkan Nabi Nuh alaihissalam mulai berdakwah atau diangkat jadi Rasul itu 160 tahun. Nah, dari 160 tahun manusia sampai Allah Ta'ala membinasakan kaumnya Nabi Nuh itu kurang lebih 1000 kurang 50. 950 tahun dakwah itu. Ya umurnya Nabi Nuh oke. Umurnya oke. Terus sejak dibinasakannya kaum Nabi Nuh dengan banjir bandang itu, Nabi Nuh masih hidup kurang lebih 60 tahun sebelum beliau meninggal. Itu kurang lebih demikian sejarah cerita beliau. Nah, dalam kurun waktu yang banyak itu atau lama itu tadi, yang didapat Nabi Nuh alaihissalam itu sesuatu yang tidak signifikan. Nah, innahu la yu'mina laka illa man qad aman. Nah, wahai Nuh, yang akan beriman kepada kamu itu setelah berdakwah 950 tahun niku Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada beliau. Nuh, yang beriman kepadamu itu wa ma amana
illa qalil kan gitu ya ayatnya terus bunyi juga. Nanti tolong dicek ulang kan gitu ya. Dan tidaklah beriman kepada beliau wa ma amana ma'ahu illa qalil. Oke. Dan tidaklah mau beriman kepada Nabi Nuh, mau dengan dakwahnya Nabi Nuh kecuali sedikit saja, dan itu hanya 40 pasang orang. Masya Allah, 40 pasang tak niku. Nah, sesudah 40 pasang niku kurun waktunya 950 tahun niku dakwah. Entuk 40 niku dewa. Masya Allah. Terus turunlah ayat kan gitu ya. Tidak akan tambah lagi umatmu yang beriman wahai Nuh, ya hanya itu saja. Surah tambah. Nah, makanya kemudian setelah itu Allah Ta'ala turunkan bencana banjir bandang itu tadi. Jadi yo sangat ngatas tahun itu semono kuwi dan tidak bertambah padahal semono tahun lamanya, luar biasa. Maka inilah Nabi Nuh alaihissalam termasuk Nabi ulul azmi. Nah, dia Nabi yang mempunyai keteguhan yang luar biasa. Bagaimana tidak dianggap teguh, tabah, sabar, tamblek, dakwah sangat ngatas tahun itu. Niku entuke umur 40 niku mboten putus asa niku. Dan sepanjang itu, sepanjang berdakwah itu tidak henti-hentinya mendapatkan caci dan cercaan orang-orang yang kaumnya. Terus dicerca. Maka ada cerita Nabi Nuh alaihissalam itu sempat digawa apa jenis disiksa, ditutui niku sampai pingsan beberapa hari. Ngoten niku mboten kapok. Pas tangi ngoten niku perpet ngoten niku. Tangi terus adus wong wis pirang-pirang dina kan ya, semaput niku pirang-pirang dina ngoten. Lah niku kemudian mati dakwah meneh. Sampai ada cerita Nabi Nuh kaumnya Nabi Nuh saking getinge kepada Nabi Nuh niku ngomong kepada putrane, "Le, kowe nek ndelok wong kae, patrah ana." Kan mah cilik-cilik ngoten iki diweling bapak nek ndelok wong kae patak ana. Maka anak-anak kecil itu balangi Nabi Nuh alaihissalam. Saking gentingnya seperti itu. Nah, ini diantara sulitnya atau susahnya dalam berdakwah, mengajak orang agar kembali ke jalan yang benar lagi seperti itu. Susahnya seperti itu. Bahkan nih napa jenenge kalimat wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Tiap kali didakwahi ngoten niku kupinge tutupi. Ngen ra krungu. Nah, gitu ya. Ngen ra krungu. Bahkan petinggi-petingginya niku mengatakan Nuh. Nah. Laqad kunta fina marjuan. Kamu dulu itu memang Nabi Nuh itu orangnya cerdas, dari kaumnya itu wong cerdas, wong pinter, tak gadang-gadang loh ini. Dan ternyata bareng gue wis ketok pinter ngene iki keyakinanmu menyimpang kok no. Wis gelo. Nah gitu ya. Kecewa saya itu kepada kamu. Lakot pun tafina marjuan. Nabi Nuh dikatakan demikian. Gue memang cerdas betul Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi rupanya itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kaumnya. Maka di antara ancaman kaumnya kepada beliau itu adalah napa niku sing kalimat lanar juman nakum, kami akan merajam kamu. Nah, gitu ya. Itu Nabi Nuh kalau nabi-nabi sebelumnya atau nabi-nabi sesudah beliau itu ancamannya adalah akan dibunuh. Ada yang dengan disembelih, ada yang dengan disiksa, disigar. Nabi Zakaria kan disiksa kaumnya kan gitu ya. Kemudian Nabi Yahya juga demikian. Nah, gitu. Lah, dan nabi-nabi yang lain. Untuk Nabi Nuh alaihissalam ini ancaman dari kaumnya niku arep dirajam. Dirajam niku dipatahi watu sampai mati. Dan itu sudah berhasil niku. Nah itu tadi sampai Nabi Nuh alaihissalam semaput itu wow. Sudah berhasil mereka itu mencoba mengganggu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dari antara omongan-omongan yang merugikan mereka, menyakitkan, itu ada juga yang mengatakan, wahai Nuh,
kamu itu mengajak kami untuk beragama seperti kamu. Lah kowe engko anu lho, aku lak engko dadi wong seperti cepet-cepet wong-wong aradhiluna badiyar ra'i. Mereka menyebut pengikutnya Nabi Nuh itu adalah aradhiluna badiyar ra'i, orang-orang rendahan kami. Nah, grade-nya grade rendah. Kami itu adalah orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang bermartabat, orang-orang kaya. Sedangkan yang ikut kamu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kedudukan di mata masyarakat sini. Engkau nek aku melu beriman kepada kamu, paling orang-orang itu gurdo kepingin nengkreng dompleng apa istilahnya itu, nunut tenar gitu saja. Wah, apa itu loh? Ada yang mengatakan demikian. Aku gak sinau karo wong bodoh-bodoh, wong kurang gizi koyo ngono iki. Gak hina no aku. Sejak zaman dulu Bapak Ibu rahimakumullah, gitu ya, orang-orang itu menyombongkan diri itu demikian. Jadi melihat orang yang maaf miskin, ngoten niku dipandang sebelah mata, dianggap itu adalah kerendahan di dunia. Maka nganti sinau ngaji jejer karo wong melarat ora gelem. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga ada kan cerita dalam surat Abasa nih kok. Nah gitu ya, itu kan Nabi sedang dakwain petinggi-petinggi Quraisy nih kok. Nah datang Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum kan nih kok ya, orang Buddha itu. Nah itu ceritanya demikian. Dan dicela oleh Allah Ta'ala. Nah di hadapan Allah Ta'ala itu tidak yang membedakan mulia dan tidaknya seseorang itu bukan dari materi duniawinya, tetapi dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu demikian. Kembali lagi ke sini. Wastarsyau thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Jadi mereka ada kalanya mereka nek didakwai, diajak yuk ngaji, yuk beriman kepada Allah, tak pulang mereka nutupi kupingnya. Ada kalanya yang mereka nutupi kepala mereka dengan kain-kain. Wastarsyau thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka terus sombong. Istikbar, ibr itu raddul hati wa ghamtun nas. Wegah diajak menjadi lebih baik, rumongso dirinya sudah benar, diajak orang lain yang lebih paham dia tidak mau. Itu namanya menolak yang benar. Terus merendahkan yang mendakwai. Nabi Nuh direndahkan. Itu demikian. Lah ini Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, Nabi Nuh alaihi salam memberikan contoh, atau dalam kisahnya Nabi Nuh alaihi salam itu ada contoh yang baik bagi kita. Nalikane Allah Ta'ala sudah memberikan tugas kepada seseorang, ya, hendaknya itu dikerjakan sebaik mungkin dan tanpa ada batas waktunya. Nabi Nuh ini 150 tahun didawai dakwah, sampai meninggal itu juga berdakwah sepanjang umurnya, karena itu sudah menjadi tugas. Resiko berat itu tidak akan menghentikan beliau berdakwah, tidak akan, atau melunturkan semangat di dalam berdakwah, tidak sama sekali. Allah lah yang paling agung untuk diagungkan. Jadi bukan keinginan hawa nafsu. Ojo sing didhisikke itu adalah tuntutan manusia. Ngaji keri bilang apa? Lah aku belum sempat dituntut istriku umur 45 tahun kudu wis ndek usaha. Ini namanya kan mengagungkan istrinya tadi. Jadi ngaji nanti dia Allah tidak diagungkan. Perintahnya itu adalah belajar Al-Quran, sinau ngaji, tapi Allah tidak diagungkan. Itu di nomor 2 kan. Yang diutamakan adalah itu tuntutan istri atau tuntutan hawa nafsu. Aku gegayuan tuh ngene, umur 50 aku ndek usaha, umur 50 aku duwe ngene dan seterusnya. Ini yang dinamakan mengagungkan hawa nafsu seperti ini.
Nah, contoh dari Nabi Nuh alaihissalam, apapun wujudnya, beratnya, kalau itu adalah perintah Allah Ta'ala, diagungkan, diindahkan. Itu contoh Nabi Nuh alaihissalam. Mari kita ikuti juga sebisa mungkin. Itu nah, nanti kalau ada kesulitan-kesulitan, mengeluhnya kepada Allah Ta'ala, jangan mengeluh kepada manusia. Ini ola Rabbi inni da'autu qaumi, ini kan lapor kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tugasmu aku lakukan, tapi saya dapat kesulitan ini dan seterusnya. Begitupun kita Bapak Ibu rahimakumullah, Allah menguji kita mungkin dengan sakit, atau mungkin maaf kekurangan harta dan seterusnya, lapornya kepada Allah Ta'ala. Nah gitu loh ya, ini ujian dari Allah, ini tugas dari Allah. Kamu diberi sakit, tugas itu selesaikan dengan sebaik mungkin. Kira-kira kok orang kuat tenang, wadulnya kepada Allah Ta'ala. Itu demikian, sambil dengan ikhtiar. Ini istifadah yang bisa kita ambil. Tsumma inni da'autuhum jihara, tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam itu metode banyak sekali dan berganti-ganti. Dakwahnya yang dilakukan Nabi adalah jihad, terang-terangan, langsung diajak mungkin di pasar. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, waktu sudah turun wahyu agar berdakwah secara terang-terangan itu langsung ngoro yang pasar. Wahai Bani Abdi mana? Nah gitu ya, semuanya dicelui. Wah, dicelui semuanya. Nah, percayakah kalian kepada omonganku? Percaya, gue ora tau ngapusi. Nah, nek kowe do percaya, aku bukan pembohong, saiki tak kandhani. Nah, gitu ya. Sesuk enek dina kiamat. Nek ngono aku ora ngandel. Lho gitu. Mau jarene aku ora tau bohong. Kasanu aku muni besok akan ada hari kebangkitan, hari kisah, terus kalian tidak mau mempercayai. Sakjane sing piye to kalian itu kan? Ceritanya. Begitupun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah secara terang-terangan, bareng-bareng. Ayo bareng semuanya, ayo beriman kepada Allah Ta'ala. Di tempat mereka berkumpul didatangi, di tempat mereka itu transaksi didatangi, di tempat mereka bersama-sama dengan orang lain, dengan keluarga, mereka didakwai. Ini ternyata yang didapat adalah nihil itu tadi, tidak pada mau. Subhanallah, ngono nggih mboten kita. Oh, mungkin nek bareng-bareng, mungkin do pekewuh. Iki piye ya? Nampa aku kok isin, kok aku dilokke kancaku kae. Nek ra nampa piye ya? Jangan-jangan ada rasa seperti itu. Wis tak parani. Asrartu lahum israr. Nah, parani 4 mata. Yuk beriman kepada Allah Ta'ala. Tuhanmu itu Tuhan yang kurang ini dan seterusnya. Kan nek tenggen ayat-ayat sanesen itu kan napa jenenge Nabi Nuh alaihissalam itu kan ngandani inni lakum rasulun amin. Saya itu adalah utusan Allah, tenang ra ngapusi. 4 mata ngoten iki. Ayo tak ajari ngaji. Wa ma as'alukum alaihi min ajr kan ngoten. Aku ora njaluk bayaran, gratis. Ngaji aku gratis. Pesan kok ganjarannya sing ngei Allah Ta'ala sing nyepake oh iki tugas dari Allah Pak. Gitu ya. Nah, gratis. Piye? Nah, gitu. Secara 4 mata. Atau dari rumah ke rumah itu dilakukan Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang menyebut asrarul secara rahasia itu nganti didongake. Nah, subhanallah, sabari Nabi Nuh alaihissalam itu kados mengatakan. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu dipakai orang-orang Taif, dakwah kepada orang Taif ditolak, kemudian malah dipakai sampai Nabi lari berdarah-darah. Niku kan malaikat Jibril pun siapa Muhammad tak bleke yo gunung gede itu tak bleke yo. Jangan. Nah, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjuki mereka rambut ya urung gaduh di dunung-dunung kan jenenge urung gaduh niku nggih nolak terus didongani Allahumma hdihim. Ya Allah berilah petunjuk mereka.
Sabari seperti itu. Nah, sabar yang seperti ini ngantos ngeten iki contohnya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Nuh alaihi salam kan gitu ya. Niku nggih sing duwe nggih rasul-rasul model seperti niku ulul azmi. Subhanallah. Orang biasa niku ketoke ngoten lho, ketoke niku nggih boten setamblek para nabi seperti ini. Ketoke lho, ketoke. Nah, andekan ada Masya Allah gitu ya. Tapi ketoke nggih enten nggih. Kula niku nggih enten napa jenenge napa informasi niku lho. Seorang ustadz sing dakwahnya di pedalaman Papua sana. Nah, kali dia niku sampai sido niku dalam perjalanan dakwah. Jadi sepanjang hidupnya niku dakwah. Niku modal dhewe, mangkat dhewe, napa-napa dhewe, gek ning nggon pedalaman niku. Tempat tujuannya itu biasa, tidak bisa dilalui kendaraan biasa. Jadi harus jalan setapak berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Wah, sabare ngoten niku. Dan itu terus dilanjutkan terus subhanallah sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya gitu ya. Itu nggih enten orang-orang model seperti itu. Dan itulah karena apa? Orang kalau sudah paham bahwa dakwah itu bagian dari konsekuensi menjadi orang muslim, itu dilakukan. Aku orang muslim kok kudu dakwah. Kan ngoten. Nah, gitu ya. Ayatnya kan kedah ngoten fitratallahi allati ala basiratin ana wa manit taba'ani kan gitu ya. Salah satu konsekuensi menjadi orang muslim itu adalah berdakwah. Kula panjenengan ngeten iki, dakwah boleh di tempat seperti ini, tapi tidak harus kan gitu ya. Engdalan kepethuk orang kan gitu ya. Nah, diulang yuk ngaji yuk ning kono enek tempat ngaji. Itu dakwah itu. Atau kepada anak, dek ayo ngaji ikra dibaca bapak kan itu dakwah. Istri dikandani itu dakwah juga, banyak dakwah. Orang muslim itu darah yang mengalir di pembuluhnya, di tubuhnya itu adalah semangat berdakwah. Nah, gitu ya. Itu demikian. Ye, kembali lagi ke sini. Summa inni as'alantu lahum wa asrartu lahum israran. Itu jadi berbagai cara dilakukan Nabi Nuh alaihi salam. Metode berdakwahnya itu terang-terangan, sembunyi-sembunyi, empat mata, door to door, itu semuanya dilakukan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, ya Allah, sesuai dengan perintahmu kan gitu ya. Inni lakum rasulun amin. Mereka karena sudah menyimpang, sudah lama menjadi musyrik, yang nenek moyang mereka itu beribadah kepada Allah, menyembah Allah, lah mereka anak turunnya kan gitu ya, itu pada menyembah berhala. Saya luruskan, mlebu Islam, kembalilah ke jalan yang benar, istighfar kepada Allah. Kamu keliru, Tuhan yang kamu sembah, patung-patung ini itu bukan Tuhan. Sesembahan hak kalian itu adalah Allah Ta'ala, ini bukan Tuhan. Nah, kamu tidak usah khawatir kalau kamu nanti meninggalkan ini terus merasa berdosa. Tidak, dengan kamu bertaubat, istighfar kepada Allah, dosa-dosa syirikmu semua diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dikatakan demikian. Dan konon ceritanya dalam riwayat disebutkan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kaum Nabi Nuh ini didakwai doangkal, terus Allah turunkan cicipan siksa, incip itu sidik. Konon ceritanya itu selama 40 tahun turun hujan. Kemudian istri-istri mereka mandul, ternak-ternak mereka itu mati, tanaman dan kebun mereka itu semuanya kering selama 40 tahun. Nah, gitu ya. Dicicipkan siksaan kepada mereka. Akhirnya mereka itu mulai kan ya, namanya orang kan ya, wah kita iki yo sing bener mungkin yo noh ya marono apa bisa kan gitu ya, Tuhanmu itu kok bisa. Istaghfiru rabbakum, kowe iki dosa. Wong sing berdosa itu lho akibatnya ngene iki. Jadi sial-sial kamu di hidup di dunia ini itu yang mergo dosamu. Dosa itu memang membawa sial. Nah, itu ya.
Nanti kalau kamu sudah kembali kepada Allah, istighfar, ini Allah Ta'ala yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kembalikan daerahmu ini, tempat tinggalmu ini menjadi makmur lagi, turun hujan yang sangat lebat. Wa yumdidukum bi amwalin, yang tadinya kalian dilanda paceklik 40 tahun, kamu akan kembali normal lagi ekonomi kamu. Wabanin, istri-istri kamu yang tadinya mandul nanti akan menjadi subur kembali. Kau bisa akan punya anak. Nah, dia. Wa yaj'al lakum jannatin, dan dahulu kalian itu kebun-kebun kalian yang kering itu akan kembali pulih lagi dan subur lagi. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Ta'ala akan menjadikan sungai-sungai itu akan mengalir lagi, makmur lagi, katanya demikian. Namun namanya saja orang kados ceritane Bani Israel nih. Nah gitu ya, mereka kafir kemudian disiksa oleh Allah Ta'ala dengan kirim kodok nih. Nah terus mereka sadar, oh iya kan gitu ya, sing iso ngilati kodok iki ya Gur Tuhane Musa iki. Lah Tuhanku tak celui ya Gur mentolo wae, ora kedep mlengoe ora kan gitu ya. Nah mungkin Musa sing bener datang kepada Nabi Musa, diangkat siksaan tadi oleh Allah Ta'ala, kembali lagi mereka kafir. Dan itu tabiat manusia nih Bapak Ibu rahimahumullah. Tabiat manusia niku ngoten niku, nalikane diberi kenikmatan lupa. Engkau nek kenikmat karena lupa, nikmat tadi diubah menjadi petaka. Mereka baru sadar. Menungso niku sadare niku nalikane susah. Elinge Allah Ta'ala nalikane susah. Oke ngoten niku. Oke. Berarti enten sing boten ngoten niku. Niku kan Allah nggih nate dawuh to niku teng surat Fussilat. La yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia itu tidak pernah kok bosen kepengin baik, itu tidak pernah bosen. Sedaya nih, umumnya manusia seperti itu. Jadi maksudnya layas amul insan min du'ail khair niku kepinginane niku sukses, hari tambah tahun sukses terus ngoten. Sekolah kok udah gede le, nah gede tenang kan gitu ya. Sehat, terus sekolah ndang lulus le, kok ndang kuliah le, engko ndang nyambut gawe le. Nyambut gawe terus kok ndang rabi le, engko ndang ini terus ngoten sampai mati. Niku mboten nate kok bosen aku ndedit. Mboten enten kita ya. Jadi sing wis duwe pit motor siji ngono kepengin loro. Aku motor tak nggo nyambut gawe istriku arep blonjo muterke anake ra iso, pengen loro. Engko nek wis duwe loro, ngoten lho. Wah, ketok iki macet-macet terus iki. Pengen gawe di upgrade ngoten lho. Dadekke sing nyar. Wah, aku kok nek dolan ketoke anakku selimo iki nek dolan ora nganggo mobil lho mesake kepanasan kudanane. Tuku mobil, kan tiap tahun ngoten niku nggih. Ora enak kok terus wis mandek wae wis apa-apa. Oh iki jenenge wong mati. Niki layas amul insanu min du'ail khair niku kados mekaten. Niku tabiat manusia. Lha kok ora oleh to niku gegayut boleh. Cuman sing dimaksud layas amul insanu min du'ail khair niku nek kalian ayat sak barbare ngoten niku. Senengane njaluk kepenak, njaluk terus kurang ini, diani oleh Allah Ta'ala. Neng justru ketika sudah diiyani malah jauh dari masjid, malah saya ora ketok ngaji. Ngoten lho. Lah napa? Sibuk piknik. Ngoten lho. Sibuk piknik ngoten. Masyaallah gitu lho ya. Diiyani Allah Ta'ala pengen pik motor lho, kerjane berarti kerjane tambah meneh, tambah usaha. Nek jenenge tambah usaha itu kan tambah jam salat sing dikurangi. Ngoten niku lho. Dadi saya ra ketok ning masjid, pergone napa? Itu tadi. Padahal dia diberi itu tadi karena dia kepengin oleh Allah Ta'ala atas rahmatnya diberi. Tapi umumnya menungso justru nek diberi kenikmatan malah adoh saya ra ketok ning masjid. Itu manusia. Niki sing ra oleh, niki sing dicela oleh Allah Ta'ala. Terus
gandeng ra tau nang masjid, ngajine saya lali, saya arang-arang, sibuk nanjake duwite. Nah, dia iso ngerayan mobil, ngerayan niku mboten digune masjid. Ngerayan niku langsung wah, ketok iki engko dinganu iki, mobil rayanan pertama digunyang tawak mangue. Jadi kudune ngerayan niku dinyang masjid ngoten lho. Yo sak keluarga nang masjid mobil anyar kok kan begitu. Neng jarang iki ngoten nggih. Lah karena jarang itulah Allah taala mencela kudune ra ono ngerayan pertama itu ngaji ngoten. Ya ngoten. Nah, itu demikian. Nah, kemudian nanti kalau karena dia jarang ke masjid, akhirnya kenikmatan tadi oleh Allah Ta'ala ubah, ditibake loro. Pite motor apik, loro duwe mobil, omahe bar direnovasi, malah uripe ning bangsal. Nah, ngoten niku. Dan itu diuji oleh Allah Ta'ala, akhirnya gresula, ora tau kambon ngaji kan. Wah, mergo kowe ngene kok, mergo kowe gresula. Pergurung rakam ngaji, ngoten lho. Dadi rentetane urut ngoten niku. Itulah Allah taala mencela ngono umume menungso ngono kuwi. Ngewohe kok nek melarat ndonga aku ya ora tegel kasih. Bareng dikasih sugih lali, ora tau kambon ngaji, ora tau kambon salat, ngoten lho. Nah gitu ya, gandeng ngoten niku, gandeng ra tau kambon salat, dielingke dikai loro. Gas loro malah ora sabar. Lah apike ning endi? Wah, pas sugih ra nang masjid lali ngaji, nang gitu ya, badang pas loro gresula. Lho, mboten enten nabi. Niku sing dicela oleh Allah Ta'ala. Niku kasus sebenarnya. Nah, kembali lagi ke sini Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah. Memang umumnya manusia seperti itu, sama seperti kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Allah Ta'ala uji mereka 40 tahun pateklek rana ujian, hewan-hewan pada mati, tanduran pada kering semuanya, istrinya nganti mandul. Mereka baru sadar. Baru sadar, terus datang ceritanya datang kepada Nuh alaihissalam. Nuh, dia, iki aku ya nyembah Tuhan tenan, tak jaluki yo malah semakin hari semakin apa itu paceklek orang kunjung berhenti dengan dia, tidak kunjung selesai nih. Coba Tuhanmu, oh iya gampang kok. Itu karena sialmu loh. Nah gitu ya, itu karena sialmu loh. Kamu tobat kepada Allah. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kau akan diberikan kembali oleh Allah Ta'ala. Itu demikian. Nah ini istifadah yang bisa kita ambil dari sini Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama, fadilahnya istighfar. Nah, istighfar itu adalah di antara banyak cara, salah satu dari banyak cara untuk mendapatkan rezeki yang murah, rezeki yang melimpah. Kan enten pengen hadis Riyadhus Shalihin itu kan enten kan gitu ya. Istighfar itu adalah melapangkan rezeki. Sama seperti ini. Aku tustaghfiru rabbakum. Itu demikian. Jadi bukan kok mumpung nyambut gawene, wah iki melarat iki, wah iki larang pangan iki, wah iki kena PHK iki, wah iki pajak terus iki, pajak terus betul kan sak jarene. Niku jarene kena pajak niku jarene. Masyaallah. Wah, ngoten niku ora kok terus sama memang bener. Jangan sampai lupa Allah Ta'ala, ingat Allah. Kan gitu ya, kesulitan-kesulitan itu seretnya rezeki kan gitu ya, terkuranginya kebutuhan kita kan gitu ya, dibatasinya oleh Allah Ta'ala kebutuhan-kebutuhan kita itu tadi, mengadunya kepada Allah Ta'ala. Mungkin ada dosa yang kita lakukan, karena dosa itu adalah sial, jadi kegayuannya tertunda. Makanya kita istighfar, ya Allah ampunilah dosaku, yang aku ketahui maupun yang tidak aku tahu, yang aku sengaja maupun yang tidak aku sengaja, yang sekarang berlalu kan dia ataupun yang sudah lewat. Istighfar semuanya. Ketika itu sudah bersih kan gitu ya, maka nanti Allah Ta'ala akan mengembalikan rezeki lagi seperti yang sedia kala atau mungkin lebih banyak.
dan itu memang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am. Nanti ya, kenapa nih kok Allah Ta'ala dawuh nanti ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum ketika kaum itu mau istighfar. Nah, gitu ya. Tidak akan. Allah tidak akan menyiksa, memberikan hidup yang susah kepada satu keluarga ketika keluarga itu mau istighfar. Allah tidak akan menimpakan susah dalam hidup ini kepada seseorang jika seseorang itu mau istighfar. Allah tidak akan menimpakan kesusahan hidup pada pasangan pengantin kan gitu ya, ketika kedua mempelai itu mau istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Istighfar itu Bapak Ibu rahimakumullah ya, satu, mengucap astagfirullah, kemudian maaf ingatannya, menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, hatinya berjanji tidak akan mengulangi. Ya, ini hakikat istighfar. Kalau syarat-syarat istighfar itu tadi lakukan, yursilis sama alaikum midror, rezeki lancar, sumber-sumber rezeki akan dibukakan oleh Allah Ta'ala untuk dia. Makanya dulu ada riwayat itu, sahabat-sahabat zaman dahulu atau orang-orang soleh zaman dahulu itu waktu dimintai fatwa, Pak kiai ulama kan dia syekh kan dia, saya itu sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak kunjung diberi anak keturunan. Fakul, terus dibacakan ayat ini, istaghfiru rabbakum, hanya istighfar, dosa-dosa yang lalu diingat-ingat, kemudian sesalilah dan berjanjilah jangan mengulang lagi. Allah akan kasih rezeki, Allah akan kasih banin, anak kepada kamu. Ada lagi yang tanya, Syekh, saya itu kepingin kaya, rezekiku kok rasanya itu tidak mencukupi, saya termasuk orang miskin kepingin kaya. Fakul tustaghfiru rabbakum, istighfar, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin, kamu akan diberi banyak rezeki oleh Allah Ta'ala. Itu demikian. Nah, ini bisa kita contoh Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, banyak beristighfar, sudahi dosa-dosa yang lalu, kemudian sesali kan gitu ya, kenapa diri ini kok yo melakukan itu, kok yo ora ngempet wae ndek, sesali seperti itu dan berjanji jangan mengulangi, lisannya berulang-ulang istighfar. Maka keinginan kita seperti kepingin punya anak, kepingin rezeki yang murah kan dia cukup untuk kehidupan kita, akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu demikian. Termasuk juga kalau suatu negeri, satu kampung, kepingin kampung itu makmur kan gitu ya, maka kampung itu harus menjadi kampung yang istighfar warganya. Indonesia kepengen menjadi Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka Indonesia rakyatnya harus beristighfar. Sesalilah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kan gitu ya, kecurangan-kecurangan yang sudah lewat, berjanjilah tidak akan mengulangi kan gitu ya, kemudian banyak istighfar, memperbaiki diri, nanti negeri Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini janji Allah, itu bukan abal-abal, ini adalah hakiki ya. Mungkin itu Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, sampai dengan ayat yang ke-12 yang kita kaji dari surat Nuh ini, mudah-mudahan menambahi keimanan kepada kita semuanya, memberikan semangat kita di dalam lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan selebihnya kita titipkan kepada Allah Ta'ala, kiranya apa yang sudah kita lakukan ini dinilai sebagai amal soleh yang kelak diberikan derajat yang tinggi, memudahkan saat kita menghadapi hisab Allah Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.